Pun kalau misalnya di all in, masih ada cover, masih ada waktu. Dan enaknya menuju ke arah jungler yang bisa mobilitas dengan sangat cepat, mereka bermain bisa dengan 3-2. Lihat, Kaltizi dengan Sycus di arah bottom lane, dia tahu dengan adanya tap assault lane, for defensive, gagal untuk didapatkan. Tapi Sekis kali ini dia dijemput oleh sosok Kram. Karena kalau nggak dijemput, ada kesempatan untuk Kaltizi bisa balikin, bahkan View bisa memotong jalan pulang dari sosok Sekis. Tapi memang Stormy juga sekarang udah nggak keburu-buru ya. Itu bisa aja tadi kan di cover up langsung hard dart karena ngelihat dari Sekis yang masuk ke dalam turret. Dan kembali top lane lah yang menjadi target untuk Falcons AP Brand. Mereka melihat dengan adanya potensi tersebut, apalagi dengan Super Marco yang cukup aman pula. Dari kalah. Turret berhasil dihancurkan, tapi di mirror di arah bawahnya. Bener, dari kalah loh. Lihat, dari kalah. Super Marco sekarang berada di dalam kondisi yang sama. Dengan dari Kaltizi telah menunjukkan batang hidungnya kembali. Selang oleh Giants, mereka lebih fokus menuju ke arah Yums di depan sana untuk mengcover. Yums telah memberikan flickernya. Informasi yang telah didapatkan tanpa adanya purple buff. Kali ini Kaltizi mampukah dan beranikah mereka melawan Sekis? Sama-sama gak ada purple buff dengan the power of retribution. Di tangan siapakah? Tapi kali ini zoning out terjadi. Dari Kaltizi berhasil dengan Temple Somblet for offensive. Mundur ke arah belakang. Tapi dengan semua pedang yang didapatkan tanpa ada purple buff. Dan bahkan mereka tetap bisa mendapatkan satu point kill. Awkward, gak bisa bernafas cukup lama. Terlalu sakit damage dan bahkan dia minta bantuan. Siapapun juga gak bisa membantunya. Pertama Kaltizi gak ada purple soalnya di sana. Iya, dan banyak banget resource yang bertukar ya. Tapi yang tumbang ini menjadi sebuah kerugian lagi sih. Turtle-nya dapet, Romer tuh ke arah junglernya. Dan upaya dari Selangor Giants untuk bisa setidaknya meminimalisir hal tersebut adalah menghancurkan satu buah outer middle turret. Tapi sayangnya masih gagal kali ini. Dan melihat dari Falcons AP Brand yang mereka akan semakin jauh lebih unggul lagi dengan Kaltizi yang susah banget buat ditangkap. Apalagi kalau ngelihat dari Selangor Giants, mereka minim sisi pasti. Betul, minim sisi pasti, nggak ada suppress. Nggak ada. Dan kalau kita lihat dari Falcons AP Brand, ternyata jawaban atas Great Dragon Spear adalah ketika Kaltizi harus teamfight tanpa ada purple buff. Disitulah Bisa kabur ya. ternyata kunci untuk GDS. Bisa ngejar atau bisa kabur. Betul, bisa kejar, bisa kabur, dan bahkan lihat 4 pedang dia masih bisa dapatkan di sana, masih bisa loncat ke atas, yang mungkin dalam kondisi saat ini agak cukup sulit. Sulitnya adalah kalau ada sisi satu aja, atau enggak Yums kita anggap tahan aja ultimate untuk Kaltizi ketika dia turun. Lumpuh itu. Oke. Wah, ini para pendukung dari Falcons AP Brand ya, rame banget pastinya. Tapi kalau ngeliat dari Innocent ini masih terbilang cukup aman loh. Dan menginjak arah late game nantinya dia yang akan menjadi tulang punggung. Terutama dengan adanya kombinasi dengan Stormy nantinya. Karena walaupun Sekis terlihat dari KDA-nya 031, terbilang cukup fall off di awal. Tapi perlahan nih, ini udah mulai bisa catch up dan bahkan levelnya cuma terpaut tadi 1 dan sekarang udah menginjak arah 2 level. Kaltizi dengan tanpa adanya kematian yang dia dapatkan, berhasil untuk bisa memberikan secara optimal damage-nya, apalagi dengan item-item yang sudah selesai. Endless Battle menjadi jawaban untuk Kaltizi. Tapi laki sih dia, gue akui. Dia laki banget tanpa purple buff. Tanpa purple buff, tanpa retry, dia tetap mau objektifnya itu direbutin. Karena nggak mungkin nggak ada shot call kalau Flaptizi di sana. Nggak mungkin nggak ada shot call untuk nahan ke arah objektifnya. Sedangkan kondisinya kita tahu kalau misalnya udah nggak ada purple buff. Tinggal pilih, either purple atau ke arah objektif. Mostly orang itu menuju ke arah purple. Yap. Tapi dia enggak. Dia Enggak ya? maunya lebih ke arah objektif. Dia berani banget. Benar-benar berani. Tapi sebenarnya high risk high reward ya, bisa dibilang. Tapi dia pede banget pastinya dengan kalkulasi yang matang juga. Dan sekarang Lord akan coba ditarik ulur dulu. Krem yang akan menjadi satu sosok sandbag nantinya bagi Selangor Red Giants. Apakah akan bisa bertahan? Tapi lihat Kaltizi. Oh, Kaltizi Wah, akan sakit coba banget. digunting kali ini. Informasi yang telah didapatkan, 3 pemain berada di arah top lane. Tapi lihat Flaptizi dan kawan-kawan masih berani untuk bisa memegang dari Lord yang mereka miliki. Dengan ada Sekis juga purple buff terlebih dahulu. Dia set up, dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dengan adanya Angela, dia bakal sangat kuat untuk team fight. Dengan adanya Angela, dia punya power untuk memainkan tarik ulur waktu di arah objektif. Tapi Kram, dia setengah darah. Dia nggak boleh sembarangan masuk. Karena jangan sampai Angelanya masuk ke salah orang. Dan Super Marco udah aman sih. Dia buat Win of Nature tapi fight. Tapi lihat dengan Blasted Red from Innocent. Backline-nya mereka bakal coba hantam begitu saja. Sekis terperangkap dengan adanya Seven Salt dan more offensive. Bahkan double kill dikeluarkan oleh seorang Awkward.
mundur ke arah belakang, tidak peduli apapun yang terjadi terhadap Innocent dan juga sosok dari Stromy akan coba dimakan. Looking for triple kill. KTZ, dia respect, dia tidak mau terlalu terburu-buru dan bahkan dia menuju ke arah mid lane. Ini mereka udah mulai bermain dengan respect gameplay. Iya, dan ini dari STC replaynya ya. Sebenarnya semuanya terpegang dengan adanya area of effect yang besar dari Minotaur. Terangkat sudah dan bahkan double kill yang diciptakan. No way. Base turret hancur. No way! Mereka mencoba untuk melakukan one strike push. Ini bencana. Jangan sampai mereka terkena one strike push. Mereka harus punya banyak time. Setidaknya para pasukan dari tim Selangor Giants masih punya nafas untuk kali ini. Kalau tadi mereka langsung di one strike push, jawaban untuk late game Innocent ini nggak ada. Wow, dan ternyata ya Falcons Epic Brand mereka tahu mereka nggak paksa. Mereka akan coba untuk secure terlebih dahulu terhadap Lord yang sudah ter-enhance pastinya, dan Yums ini bakal dimakan lagi. Udah mulai bermain dengan fokus ke arah orang. Dan bahkan adanya enhance sword tertangkap Super Marco. Kali ini berhasil melakukan satu poin kill tambahan Innocent. Where are you going? One by Super Marco. Pria super punya selera. Super Marco. Oke, dan kali ini Stormy dan Cram bertahan dengan berdua. Satu wave akan dikawal. Kali ini Falcons Epic Brand menuju ke arah base-nya. Menolak bermain lebih lama lagi. Mereka coba fokus menuju ke arah Cram. Mencoba endgame dengan sangat cepat. Dengan adanya damage yang diberikan terlalu besar. Dan bahkan Selangor Giants mereka kehilangan 2 pemain kembali. Walaupun clear kali ini berhasil dilakukan. Tapi dengan Lord yang menuju ke arah mid lane tanpa ada frontliner. Harusnya tidak akan ada jawaban, harusnya. Harusnya ya, walaupun Innocent-nya sudah hadir kembali. Tapi Falcons Epic Brand mereka memilih untuk merelakan dulu nih Lord-nya bisa di-defense oleh Selangor Red Giants karena mereka hanya mengandalkan satu lane aja, itu di tengah, dan terlihat dari Selangor Red Giants akan bisa berfokus untuk defense satu lane dulu karena atas bawahnya ini masih belum jalan karena inner turretnya juga masih ada, dan terlihat kali ini pun dari segi itemization sudah mulai ada gap yang cukup besar dari kedua belah jungler terutama, tapi ini perlahan Innocent ya udah mulai catch up. Tersisa satu item terakhir lagi yang akan diselesaikan menuju ke arah Malefic Roar harusnya. Berbeda dengan Super Marco, dia punya keadaan yang lagi superior juga. Parah. Targeting yang begitu optimal dan keputusan-keputusan yang cukup berani mendeliver damage secara besar. Sehingga kali ini Selangor Red Giants dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi Yums menunjukkan batang hidungnya. Nampaknya kali ini para pasukan dari tim Selangor Red Giants mereka memasang Tivan. Double, triple stun bahkan dikeluarkan dengan tidak ada purifier dari Innocent. Fokus ke belakang, Super Marco free hit. KTZ baru datang. Para pasukan dari Selangor Red Giants mereka coba dikuliti satu persatu. Walaupun yang hanya berhasil mendapatkan Sekis, tapi tanpa adanya Sekis mereka tidak memiliki damage deal. Tanpa adanya Sekis mereka hanya memiliki sosok dan seorang Innocent. Tapi ketika si Innocent-nya pun juga tumbang, mereka tidak ada lagi jawaban untuk melakukan defensif. Wow, ini dia yang lebih berbahaya. Mereka tidak akan end, tapi mereka satu. Mereka bukan hancurkan base-nya. Kembali lagi tipikal Philippines, Falcons Epic Brand. Mereka hancurkan sama mental-mentalnya untuk game kali ini. benar, dan dalam keadaan tertinggal tadi Yums cukup berani sebenarnya ya. Kayak ternyata miscalculate dan sekarang defensif. Mereka terperangkap di depan sana. Super Marco bakal nge-deal damage sangat maksimal. Tidak ada yang bisa membendung dirinya. KTZ dan hilang. Stromy juga akan jadi jawaban. Lihat, Super Marco tidak langsung end. Kenapa? Dia akan hancurkan mentalnya. Itu dia. Falcons Epic Brand balik ke setelan pabrik. Bukan hancurkan base-nya, tapi serang mentalnya, hancurkan dari dalam. Yes, dan ternyata ketenangan dari Falcons Epic Brand yang kita lihat kali ini. Ternyata pertukaran hero antara Julian dan Ling. Dan ini dia jawaban yang ditunjukkan bahwa KTZ pun dalam keadaan yang sedang prima-primanya. Ling yang tidak tersentuh. Dan dengan adanya Hilda yang ternyata digunakan untuk mencoba mendelay waktu farming, ternyata masih belum berhasil, dan sekarang kemenangan solid disecured oleh Falcons Epic Brand. Dan apakah ini akan bergulir lagi atau bounce back yang bisa dilakukan oleh Selangor Giants nantinya?